Halo, saya Mal Franz, kelas 12 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Periodisasi penyelenggaraan NKRI. Periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Indonesia pada periode ini menerapkan sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Sistem pemerintahan presidensil diterapkan dari 18 Agustus hingga 14 November 1945. Selama 3 bulan tersebut, Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNIP dalam melaksanakan pemerintahan masa peralihan. Pada masa tersebut, pemerintah Indonesia belum mampu mendirikan lembaga legislatif dan yudikatif karena kondisi keamanan negara yang masih belum stabil. Indonesia mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer pada 14 November 1945 hingga 27 Desember 1949. Dalam rentang 4 tahun, Indonesia dipimpin oleh 8 kabinet berbeda. Selanjutnya, periode demokrasi liberal pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan dasar konstitusi. Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Pada masa ini, Indonesia pernah diperintah oleh 7 kabinet berbeda, yaitu Kabinet Nasir pada 6 September 1950 hingga 27 April 1951, Kabinet Sukiman 27 April 1951 hingga 3 April 1952, Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953, Kabinet Ali 1 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956, Kabinet Ali 2 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957, dan Kabinet Juanda 19 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Penerapan sistem parlementer pada periode ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik politik antara partai yang saling menjatuhkan kabinet, sehingga program kerja kabinet tidak berjalan dengan optimal. Selanjutnya, periode Orde Lama 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Pada periode ini, Indonesia menerapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan TAP MPRS nomor 8 /MPRS /1965. Dalam buku sejarah Indonesia Modern Indonesia 1200 hingga 2004 pada tahun 2005, karya MC Rickleff menyatakan bahwa demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian dan ambisi Soekarno. Sistem pemerintahan pada masa ini cenderung otoriter dan menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, periode Orde Baru pada 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998. Pada periode ini, Soeharto menerapkan sistem pemerintahan presidensil dengan konsep demokrasi Pancasila. Soeharto menerapkan sistem sentralistik dalam menjalankan pemerintahannya. Pada masa ini, Indonesia memiliki prioritas utama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, rezim Soeharto atau pada masa pemerintahan Soeharto melakukan beberapa penyimpangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran HAM. Selanjutnya, periode reformasi pada 22 Mei 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, bangsa Indonesia berusaha menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Amandemen Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mencakup substansi, restrukturisasi lembaga negara, pembatasan masa jabatan, dan jaminan penegakan HAM. Sekian presentasi dari saya mengenai perkembangan proses penyelenggaraan NKRI. Terima kasih.